Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ustadz Sultan, panggilannya begitu saja? Siap. Atau ada lengkapnya? Pak Sultan saja. Sultan saja. Jadi ada panjang Sultan, As-Soronji begitu misalnya, tidak ya? Iya. Karena lama di Sorong. Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak kesediaan dan kehadirannya di studio podcast Masjid Raya Al-Barokah Sorong. Semoga nanti bincang kita ini menjadi inspirasi bagi langkah dakwah di Papua insyaallah. Insyaallah. Ustaz, sebelum kita lanjut, saya sapa dulu pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Kami ingatkan, bila Anda punya kelapangan rezeki, sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong yang saat ini kita lagi konsen penyelesaian di Kubah, yang mungkin pemirsa sudah lihat Kubah penyelesaian, dan tempat lantai 1 tempat sholat insyaallah, mungkin mudah-mudahan di Ramadan bisa dipergunakan insyaallah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Ustadz Sultan ini di Hidayatullah. Siap. Sudah berapa lama di Hidayatullah ini, Ustadz? Saya bergabung di Hidayatullah itu sejak tahun 92. 92, kalau sekarang sudah sekitar 32 ya? Nah, 30-an lah. 30 tahun, ya. Ya, jadi separuh umur sudah di pengabdian di Papua. Ya. Jadi setelah Hidayatullah bergabung itu di Papua? Masuk di Hidayatullah itu tahun 91, kemudian setahun berikutnya saya ditugaskan di Hidayatullah Kabupaten Maroke. 92? Ya, jadi relatif saya cuma 1 tahun di Gunung Tembak, di pusat Hidayatullah. Iya. Kemudian tahun 92 itu adalah pengiriman dai besar-besaran. Iya. Hidayatullah memang booming seluruh, itu di tahun-tahun itu, booming Hidayatullah. Terkenal dengan Gunung Tembak gitu. Ya, Gunung Tembak. Dari situ kemudian dikirim ke Maroke. Ke Maroke, ya. Masya Allah. Ada ya hampir ratusan lah ketika itu, sama-sama dikeluarkan SK pengiriman ke daerah terpencar seluruh Indonesia. Dari Gunung Tembak dikirim ke seluruh Indonesia. Ada yang ke Aceh, ada yang ke Padang, ke Sumatera. Termasuk Ustadz yang dikirim ke Maroke. Termasuk saya santri yang dikirim ke Maroke. Masya Allah. Yang ketika itu usia saya masih sangat muda. Masih muda itu, baru alumni kan? Pucuk. Ustadz, itu ya artinya kan mungkin sudah dikader di pesantren. Cuma pikiran ketika mau ke Papua bagaimana, Ustadz? Ini ya kan karena mungkin spirit pendahulu di Hidayatullah yang pernah ke Papua itu, dan semangat para dai dalam rangka untuk dakwah di Papua, yaitu menjadi semangat bahwa bagi generasi berikutnya siapapun santri punya semangat yang sama. Pokoknya Bismillah. Ya. Jadi tidak ada gambaran mau seperti apa, tidak ada gambaran. Ya, ketika itu waktu begitu tiba di Maroke? Begitu tiba di Maroke itu karena saya tahun kedua sebenarnya. Angkatan kedua. Ya. Jadi ada yang peletakan dasar pertama. Ada pimpinan saya itu Pak Ustaz Sarbini Nasir yang mendahului kami bertugas bersama keluarga. Setahun kemudian kembali ke Gunung Tembak dalam rangka 1 Muharram, ya silaturahmi Hidayatullah. Kemudian mereka meminta tenaga bujan untuk bersamai. Dan saya lah tenaga bujan. Tenaga bujan itu yang kemudian dikirim ya? Kemudian dikirim. Nah, saya tiba di situ betul-betul belum ada apa-apa. Wih, Maroke tahun itu. Belum apa-apa. Tahun itu masih Maroke itu sangat sepi. Masya Allah. Akses keluar masuknya susah itu. Masih agak susah. Ya, dan kita masih menyaksikan bagaimana Papua ya dengan keragaman budaya, kultur. Ya, tapi kemudian insya Allah kita beradaptasi. Karena sudah tersampaikan sebelumnya bahwa ya sudah lah, nanti ikuti saja kultur yang ada di sana. Jadi Masya Allah, ya alhamdulillah tiba dengan selamat, yang kemudian
tiba di lokasi tanah wakaf itu yang alhamdulillah sudah ada rumah satu serbaguna, dan disitulah kita gunakan tempat tidur ya. Di Merauke Kemudian sekarang pusatnya di mengajar. mana? Pusatnya Waktu itu pusatnya di mana, di Merauke? kota. Waktu zaman kami itu masih di daerah terpencil. 2 kali naik kapal baru tiba di tempat itu. Sekarang di ibu kota. Alhamdulillah sekarang sudah ada di ibu kota, dan juga masih ada juga yang kampus lama. Kamu selama begitu ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah Subhanallah. kebetulan saya yang ditugaskan tahun kedua itu, kemudian saya ditugaskan merintis tanah wakaf yang ada di kota 3 hektar. Dan yang sekarang jadi markas jadi ini. pusat di markas sekarang. Yang alhamdulillah sudah 3 hektar. besar, 3 hektar. Betul-betul kami masuk itu ya hutan belantara. Iya. Belum ada apa-apa ya, kemudian sudah kami menumpang di masyarakat, yang kemudian menyampaikan niat kami bahwa saya mau buka pesantren, dan alhamdulillah ya kemudian direspon dengan baik ya, kemudian alhamdulillah kita bisa urus, dan ya dalam keadaan 0,0 ya kita bisa masuk di lokasi itu. Ya kita masuk lokasi. Saya masih nggak betul waktu itu sekitar tahun ya 94. 94 ya, 94. Kita bisa mulai di situ. Mulai di tempat itu tuh. Di tempat itu dari nol. Dari 0,0. Tidak ada apa-apa. Allah. Ya, tidak ada bisa disendok-sendok, belum ada apa-apa. Tapi justru kemudian karena spirit Abdullah Said bahwa Allah yarham itu ya. Allah yarham Abdullah Said bahwa sudah nanti Anda tiba ya, kemudian cari markas, cari kampus. Ketika dapat kampus, kemudian ya sudah, Bismillah, bangun rumah seadanya. Kemudian di situ kemudian tegakkan qiyamul lail, kuatkan ruhiyah, kuatkan ibadah. Ya kemudian di malam hari ibadah dikuatkan. Kemudian di siang hari kemudian bersilaturahim. Ya bersilaturahim, ya sa'i istilahnya. Itu pesan-pesan ya, itu. Sa'i insya Allah nanti akan keluar nanti air Zam-Zam. Nah itulah spirit Abdullah Said bahwa sudah nanti kemudian kita sa'i ya sebagaimana Siti Hajar kemudian ketika melihat putranya semua yang mau makan mau minum tidak ada, ya kemudian dia berlari Safa wal Marwah, ya kemudian Allah bantu muncullah air itu. Nah, itu spirit itu yang dipakai oleh Allah yang berpesan itu ya. Dan semua cabang di Hidayatullah di seluruh Indonesia spiritnya itu sama. Bahwa kita tiba ya sudah di situ tegakkan qiyamul lail, kita tegakkan sholat sebagaimana Nabi Ibrahim tiba di Mekah, tegakkan sholat. Kemudian ya sudah fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian insya Allah kalau ada kesusahan, yakinlah nanti ada kemudahan. Masya Allah. Saya bicara 10 badan berdiri. Perjalanan. Artinya kalau kita gambarkan di tahun itu di Merauke, ujung selatan Papua. Tidak ada apa-apa, Mas Agun. Masya Allah. Saya merasakan, saya tiba itu karena saya mengawali, kemudian terjadi pergantian pimpinan, masuk Ustaz, kemudian tiba di kampus yang saya buka itu dalam keadaan tidak apa-apa. Bawa keluarga, bawa istri, bawa anak. Yang kemudian ya kita sudah menampung beberapa santri duafa itu. Ya kemudian itulah kemudian ya sudah di malam hari kita kuatkan ibadah, menangis kepada Allah. Kita sambung silaturahmi, menyampaikan kepada umat, kepada jamaah ya. Mari kita bangun sama-sama pesantren. Ya alhamdulillah di antara sekian orang yang kita ajak itu, Masya Allah, ada saja orang yang Masya Allah diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian dibuka pintu hatinya, membantu. Ya, tidak ada beras, dikasih beras. Kemudian tidak ada air, dikasih tempat air. Macam-macam dikasih. Alhamdulillah. Dan saya kemudian mengajar ngaji. Ya saya istilahnya begitu. Sapu bersih kita pejabat Muslim di Merauke ketika itu tahun 94 itu. Saya ngajar anaknya Kapolres, saya ngajar anak Kepala BRI, saya ngajar anak Kepala privat ini. Nah alhamdulillah dari pintu situ kemudian
Mulai terbuka. mulai masuk. Masya Allah. Alhamdulillah ada yang bantu bangunan dan Mulai sempat berapa lama di Merauke? Saya tahun pertama itu saya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun tapi itu masih bujang? Iya masih bujang. Oh begitu. 4 tahun, kemudian 95 itu saya dipindah ke Timika. Dari Merauke, Ya, dari 95 ke Merauke, Timika. pindah ke Masih bujang juga? Masih bujang di Timika. Hmm. Ya Timika pun juga saya masuk itu di tahun 95 itu, Masya Allah. Nol. Belum ada apa-apa juga. Ya sudah Berarti ada, Ustadz sudah ini, ada kampus. Tapi, Ustadz ini generasi perintis, ya. bukan pewaris ya? Sudah ada kampus tapi kemudian ya belum ada santri, belum ada apa-apa ya, kemudian ya sudah ya kita jemput satu-satu santri ya, kemudian alhamdulillah di tahun 97 itu ya saya alhamdulillah di wisuda istilahnya itu. Ketika itu di wisuda itu dinikahkan. Oh begitu. Ya. Istilah ilmiahnya tugas, ya setelah tugas. Tapi itu yang heboh di Gunung Tembak juga. Ketika di zaman saya itu di tahun 97 itu ada pernikahan 100 pasang di Gunung Tembak. Iya Gunung Tembak itu Ya, memang Gunung paling terkenal Tembak. itu. Ya, Sering itu. Termasuk list nama saya itu udah masuk. Oh begitu. Ya masuk pernikahan 100 pasang. Ya semua kader yang dikirim di tahun 92 itu ya sudah di istilahnya sudah dipasang-pasang ya sudah di wanita. Tapi menarik karena ustaz saya itu, pimpinan saya itu sampai ke saya, Pak Sultan ini ada pernikahan Gunung Tembak ini ya, 100 pasang. Ya gimana kita daftarkan di Gunung Tembak? Oh siap Ustaz. Terus gitu ya? beliau sampaikan ini sebetulnya sudah siap ya, ini. Siap Ustaz. Tapi beliau sampaikan lagi, tapi ini ada di Jayapura ini. Ini ada rencana di 3 pasang. Berarti di Jayapura. Iya. Gimana? Saya bilang yang mana yang cepat Ustaz? Cepat Jayapura. Saya sudah. Iya, Jayapura kalau saja. yang cepat saya Iya, Jayapura. cepat. Jadi alhamdulillah saya Masya Allah. nikah mubarak itu menyerahkan ya. itu kepada si kepala ini ya. Iya. Alhamdulillah saya nikah mubarak itu di Jayapura ada 2 pasang. 2 pasang. Ada 2 pasang. Oh Masya Ya, saya Allah. dapat Itu di tahun? ya di tahun 97. Tapi masih di Timika? 96 ya. Masih di Timika? 96 itu. Nah ini kerja pura kemudian masih lanjut? Masih lanjut kembali. Dari begitu habis nikah sudah kita kembali ke Timika tugas. Kemudian tidak sampai setahun saya dikembalikan ke Merauke. Kembali lagi Merauke? Ya, saya kembali ke Merauke dalam keadaan istri saya hamil. Subhanallah. Ya. Jadi ya, itulah memang salah satu apa ya? Ya salah satu kelebihan atau keunggulan yang dimiliki Hidayatullah itu adalah bahwa kader-kadernya itu memang siap berkepemimpinan, siap berimamah jamaah. Jadi kapanpun dalam Indonesia pun itu seperti teknis ya. Ya, sepanjang ada perintah ya sudah kita berangkat sudah bismillah sudah. Sampai ta'ala. S3 kalau gitu. Ini sebetulnya Pak Ustadz ini S3. SK keluar ini. Gimana? Sudah. Pada waktu itu kalau kita minta, aduh Ustaz tunggu dulu. Lagi hamil. Istri lagi hamil. Itu enggak ada. Begitu sudah kita langsung naik kapal bawa istri dalam keadaan hamil tua ya. Kemudian kita berangkat ke Merauke. Kembali tugas di Merauke. Ini kader itu bukan kaleng-kaleng. Ternyata 1 tahun saya di Merauke itu saya di SK kan pula lagi ke Timika. Kembali lagi saya Timika. 1 tahun saja di Timika. Allahu Akbar. Saya bilang memang. Tapi ini karena semangat perjuangan itu siap setiap saat. Nah itulah yang pokoknya begitu turun perintah bergerak. Pokoknya mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun ya sudah, sepanjang belum ada perintah ya sudah. Kembali lagi ke Timika. Kembali saya ke Timika. Berapa tahun lagi? Saya di Timika itu kurang lebih ya hampir 2 tahun lah. Ya kemudian 92 ya lahir anak saya lagi 1 di Timika. Ya kemudian 92 tahun 99 itu saya ditugaskan jadi pimpinan Hidayatullah Biak Numpor. Biak Numpor? Ya. Ada juga di Biak? Ada Biak Numpor. Saya tugaskan. Itu mulai perintis atau sudah memang sudah ada memang. Ya, diganti pimpinan itu sudah diganti. Kemudian saya masuk. Di rolling lah satu di situ. Ya kurang lebih 1 tahun saya di Biak itu. Ya. Kurang lebih 1 tahun di Biak. Di Merauke dan Timika itu pasti kan suasana dan keadaan itu berubah-ubah, berbeda-beda. Ya. Artinya walaupun ada memang budaya yang sama. Kalau pengalaman yang paling dapat diperoleh di
Merauke apa kira-kira Ustaz? Yang paling berkesan itu adalah di tahun-tahun 90-an itu, Masya Allah, kita masuk di kampus yang sekarang Yang ini, baru ini? yang baru Ah, ini, di yang kota. sekarang sudah maju ini, sudah ratusan santri. Ketika kita sholat itu tidak mampu sholat kalau dia tidak pakai, kita tidak pakai apa itu? Kelambu? Bukan kelambu. Serbuk gergaji itu kita masuk di apa itu, di baskom, kemudian kita bakar, tambah sabut kelapa supaya di asapnya, karena kita tidak tahan nyamuk. Oh begitu? Luar biasa nyamuk itu. Iya ya? Karena kampus kita itu yang sekarang itu memang awalnya itu rawa-rawa. Dan itu tahun-tahun itu, Masya Allah, nyamuk di Merauke itu. Kita jalan saja itu harus pakai sabuk kelapa itu supaya dia asap-asap itu ngusir nyamuk itu. Oh begitu. Jadi kalau ada orang yang mengeluh, ya saat ini misal mengeluh karena ini, Iya, Masya Allah. Jauh itu jauh. Iya. Orang sekarang sebenarnya tinggal lanjutkan. Sekarang sudah enak. Udah masuk kota. Iya. Udah masuk kota. Jadi yang saya rasakan Merauke tapi itu. Tapi berhubungan dengan penduduk lokal gimana? Tidak ada masalah? Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena prinsipnya kita adalah, ya kita ini adalah membawa rahmat. Ya, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin wa kafatan linnas, bahwa kita yang menjadi rahmat seluruh alam. Ya, sehingga penduduk lokal pun di mana pun, insya Allah kita interaksinya kita bangun dengan baik. Bahkan di Merauke itu adalah penduduk lokal itu sudah menjadi keamanan di pondok kita begitu ya. Mereka bahkan yang jadi pengamanan. Pengamanan di pondok kita. Ya, kita kasih beras, sakit anaknya kita bantu dan seterusnya. Ya, sehingga dia bilang, Ustaz, kalau ada apa, Ustaz, masyarakat saya punya di bawah ini, sudah Ustaz bilang sama saya. Jadi alhamdulillah mereka jadi jaminan ulang ya. Dan bahkan ya sampai sekarang ini ya penduduk lokal yang ada di situ itu kalau Idul Kurban itu mereka dapat sapi. Ya, mereka dapat. Secara sosial betul, kemanusiaan kita cukup baik dengan jadi mereka. terjalin mesra dengan mereka. Masya Allah. Ya, tidak pernah kita bermasalah itu dengan putra daerah dimanapun tempat kita ada. Ya, insya Allah kita pakai baik dengan mereka. Tapi memang start awal itu yang memang butuh perjuangannya. Start awal. Kalau memang orang yang tidak punya komitmen tuh bisa kabur. Bisa kabur memang. Masya Allah. Bisa kabur. Ya, karenanya memang generasi yang dikirim ke Papua itu adalah generasi pertama, kedua, ketiga itu memang orang-orang yang memang perintis dibina langsung oleh Ustaz Abdullah Said. Ya. Memang di karir khusus itu. Khusus. Ya, sehingga betul-betul ya menaklukkan memang medan bagaimanapun ya insya Allah. Dan masalah dan seperti itulah yang dialami teman-teman di seluruh Indonesia. Bahwa Hidayatullah hadir itu memang tanpa dimodali apa-apa. Betul. Saya itu berinteraksi dengan Hidayatullah itu dari tahun 90. Waktu masih di Ambon, kuliah di Ambon itu. Ya. Itu sudah berinteraksi dengan teman Hidayatullah. Termasuk letin saya itu di Ambon dulu itu. Tahun 92 itu. Ustaz Muallimin. Muallim? Gimana sekarang? Muallimin. Sekarang jadi ketua Dewan Murubi Ambon sekarang. Oh, dia kembali ke Ambon juga? Dia kembali ke Ambon. Karena dia orang awal di Ambon. Iya. Dia kembali. Itu dengan saya. Dulu dia masih jalan-jalan dengan majalah. Ya, pimpinannya itu namanya Ismail Ernas. Oh iya, Ismail Ernas. Asli Maluku. Oh iya, Seram ya? Seram. Iya, Masya Allah. Masih ada di Tual beliau. Oh, gitu. Ya, sama perjuangan kita semua. Iya, itu orang-orang awal itu memang. Tidak ada apa-apa. Ya, jadi kita lanjut ke sekarang sudah di Biak ini. Di Biak bertahan berapa lama? Ke Biak itu setelah di Biak, kemudian tahun 2002 ke 2001 Hidayatullah menjadi lembaga terbuka ya, jadi Orsos ya, organisasi sosial ya, kemudian menjadi Ormas. Iya. Di tahun 2000-an sudah menjadi Ormas. Iya, 2000-an. Menjadi ya istilah lembaga terbuka lah tanda petik ya, bahwa ya mungkin sudah mulai kita besar perlu organisasi lembaga formal yang tidak lagi kemudian dikelola secara yayasan, tapi kemudian harus dikelola secara profesional. Maka adalah DPD, DPW, DPP, DPW, DPD, terstruktur ke bawah. Nah, ketika itu tahun itu kemudian saya ada acara di Jakarta, ketemu teman saya di Jakarta.
Sultan. Itu Hidayatullah Jadi Pirijal itu. ya kita ada pertemuan nasional di Jakarta. Ketemu saya teman saya. Ya kebetulan letin saya di Gunung Tembak dulu. Bilang begini, aduh, Ustaz Sultan, kamu harus sekolah. Ya kalau harus sekolah. Karena ini mungkin itu perkembangan Hidayatullah menjadi lembaga yang terbuka, ya kemudian ya kita berinteraksi. Dia kasih semangat lah, ini dia kasih semangat ini. Nanti harus dibutuhkan secara ilmiah itu harus ya menyesuaikan dengan ya kita ini kan berinteraksinya dengan banyak orang gitu ya. Orang-orang awam, orang ilmiah. Tidak lagi kemudian ya tidak cukup lagi kayak zaman kita itu ya mungkin otot saja, tapi sekarang harus ada. Harus sekolah. Jadi kemudian saya termotivasi dengan tembang itu, kemudian di tahun ya akhir itu ya saya berangkat ke Makassar. Ceritanya itu saya izin mau kuliah sudah. Oh sebenarnya. Ya mau kuliah di Makassar. Itu dari Biak. Ya dari Biak saya tahun 99 itu, kemudian tahun 2000 ya saya ke Makassar. Ya kemudian ya saya rencana mau kuliah S1. Iya. Tapi ternyata saya tiba di Makassar itu, saya ditugaskan di Bulukumba ya, bersama dengan teman itu. Nah, sudah rencananya sudah mau kuliah. Tiba di Makassar itu di Bulukumba itu, Masya Allah ternyata kampusnya juga belum ada. Kita juga masih numpang rumah sama-sama. Akhirnya ternyata ya sudah hilang saya punya semangat untuk kuliah. Akhirnya kembali lagi saya merintis lagi. Saya merintis lagi. Jadi saya merintis Hidayatullah Bulukumba lagi. Oh gitu. Masya Allah. Jadi padahal mau kuliah. Niat saya mau kuliah, ternyata ya, ini kondisi. Kondisi di Bulukumba itu tidak memungkinkan. Jadi saya harus jadi perintis lagi. Perintis lah. Ada tanah 1 hektar kosong, belum pernah digarap. Nah, kemudian sudah saya Bismillah sudah. Kebetulan ada pengalaman saya di Papua yang merintis di Merauke. Ya kemudian saya Bismillah, saya akhirnya niat untuk kuliah tidak. Allah, saya syukur Masya Allah Mas Agun, masyarakat. Jadi kalau saya pulang ke Bulukumba ya beberapa bulan yang lalu saya di sana, Masya Allah. Pesantren sudah besar, masjid sudah banyak. Itu hati ya, Masya Allah. Walaupun saya tidak kuliah waktu itu ya, tapi ya saya juga merasa bahwa ya adalah karya sejarah yang mungkin saya terwariskan dengan teman-teman di Makassar. Selain merintis di Bulukumba, kemudian setelah itu berlanjut cerita, sekitar saya 2 tahun di Bulukumba itu, kemudian ya namanya masih punya keluarga. Kalau saya kan memang orang Bone, jadi ya Bulukumba dengan Bone kan dekat. Ya bolak-balik saja bisa. Tapi istri saya kan orang Ternate, keluarga besar di Jayapura. Oh begitu, orang Ternate? Ya istri saya almarhumah yang pertama, istri saya yang pertama itu almarhumah itu ya tinggal di Jayapura. Jadi keluarga besar saya di Jayapura, Ternate asli. Nah sudah. Saya izin sama jamaah saya, halako saya izin, saya bilang saya izin kembali ke Papua, tengok keluarga. Ya bagaimanapun istri kan keluarga Jayapura itu, ya, dan sampai ini anak sudah dibawa lupa orang tua. Berita lagi. Udah, kita balik ke Papua sudah, balik ke Jayapura, tengok orang tua di Jayapura. Masya Allah. Ternyata saya tiba di Jayapura, pimpinan Hidayatullah Jayapura. Kemudian sampaikan saya, sudah ini kau ke Bulukumba ini bukan kuliah, tapi kau mau rintis pesantren. Jadi ya sudah kau kembali ke Papua. Nah, kemudian mulai dari Jayapura lagi. Kembali saya ditugaskan ke Sorong. Langsung ke Sorong? Ya, langsung ke Sorong. SP3. SP3 itu. Nah, SP3 itu. Jadi tahun 2002, 2003, 2004 itu saya. Iya. Jadi alhamdulillah saya mengawali pendidikan Aliyah MA itu, saya mengawali di SP3 sudah. SP3. Jadi berapa tahun di SP3, kemudian ya sudah pindah tarik kembali ke Jayapura. Tahun 2005 ya saya tarik ke Jayapura. Ya, Jayapura. Jadi di sana sempat 1 tahun, kemudian terjadi pemekaran wilayah Papua Barat. Papua Barat. Akhirnya berdiri sendiri Dewan Pengurus Wilayah Papua Barat Daya. Ditariklah saya, pimpinan Manokwari itu jadi ketua DPW, Ustadz Haji Afan Ghaffar
jadi ketua DPW Hidayatullah Papua Barat. Saya diminta gantikan dia sebagai ketua DPD Kabupaten Manokwari. Hidayatullah Kabupaten Manokwari. Jadi ya tahun itu sudah kita pindah di Manokwari. Cukup lama di Manokwari sudah. Oh, cukup lama Manokwari. Ya, alhamdulillah sudah sampai kita buka merintis MI, kemudian MTS, ya kemudian Alia. Alhamdulillah. Itu yang di Arfai itu ya? Di Arfai itu. Nah, di Arfai. Setelah kemudian itu di tahun 2011 ya. 2011 itu saya dipindahkan ke Rufai. Sempat saya jadi ketua Kota Sorong. DPD. Kota Sorong. Sempat saya 1 tahun di Rufai, Kota Sorong. Ya, Masya Allah. Tapi saya karena mengajar, sertifikasi saya guru harus ngajar 24 jam. Maka saya bolak-balik ke Hidayatullah Kabupaten karena sertifikasi saya guru itu di MA. Jadi bolak-balik ke sana. Jadi alhamdulillah karena saya tidak kuat ya sudah 1 tahun kemudian pindah ke kabupaten. Tapi 2015 ditarik kembali ke Manokwari jadi ketua DPW Hidayatullah Papua Barat. Ya, Papua Barat. Ya, alhamdulillah. Jadi memang itu betul-betul menggalang buahana di Papua. Jadi ya sudah. Jadi kalau istilahnya perjalanan Hidayatullah ini ya sudah. Ya sudah cukup lah di Papua sudah ya. Jadi mulai jadi merintis, jadi pengedar majalah, ya kemudian jadi ketua yayasan, jadi ketua DPD, kemudian jadi ketua DPW, ya provinsi. Nah sekarang DPW Papua Barat Daya. Saya sekarang sudah karena setelah DPW 5 tahun itu di Manokwari itu, kemudian ya saya ndak lanjut lagi sudah. Ya kemudian saya diganti sama teman ya senior, kemudian saya dinaikkan jadi ketua Dewan Murabbi. Oh begitu di Papua. Ya di Papua Barat Daya. Oh begitu. Dia ada di atas itu ya. Ya jadi ketua DMW. Kalau itu membawahi Papua dan Papua Barat, Papua Daya. Ya. Jadi ya sama mungkin kalau di NU kan ada Roisan ya. Ya Roisan. Kalau di Muhammadiyah apa dia? Ya, pokoknya dia punya Dewan Suro begitu. Dewan Suronya sudah lah begitu ya. Masya Allah. Ya, sama kita ya, sekarang kita ini tugas saya sekarang adalah ya sudah fungsi penguatan ya kultur ya pencerahan. Tapi Ustadz itu artinya Papua itu sudah Papua Selatan, Papua Indo, kemudian ke Papua Barat sampai di Biak. Selain itu di mana-mana saya pernah sampai untuk Papua. Ya. Biak, kemudian Manokwari, kemudian Jayapura, ya kemudian ya Sorong, Timika, kemudian ke Makassar. Itu Biak masih membawahi Nabire? Ya, kalau itu Papua. Papua ya? Ya Papua. Jadi ya sekarang ini ada Dewan Murabbi Papua, Papua Raya. Papua Raya? Ya. Ada Dewan Murabbi Papua Raya. Ini Dewan Murabbi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sini lagi begitu, Masya Allah. Makanya Ustaz Sudirman Ambal itu sekarang sudah kurang lebih 5 tahun untuk ke Jayapura. Untuk Dewan Murabbi di Dewan Murabbi wilayah Papua membawahi. Itu membawahi. Iya, membawahi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, semuanya. Nah ini jangkauan Hidayatullah itu untuk Papua sudah terisi semua? Hampir sudah terisi semua, Ustaz Agon. Untuk DPD? Ya DPD, hampir semua. Sampai di pegunungan itu? Sampai di pegunungan. Ada ketua DPW Hidayatullah Pegunungan ada. Ada Papua Selatan ada. Kalau Sorong ini kan kita sudah hadir di kota ya kabupaten, kemudian Raja Ampat, kemudian Sorong Selatan. Sorong Selatan ya. Kemudian sekarang sudah ada penjejakan ke Tamrau. Sudah ada penjejakan Tamrau. Masya Allah. Ya, jadi sudah Tamrau ya kita tinggal mungkin nanti ada selesai ada Munas ya kemudian mungkin ada ini Ustadz semangat itu tuh memang betul-betul dikadirkan dari Gunung Tembak gitu ya. Karena spiritnya kita itu adalah spirit perjuangannya Abdullah Said adalah
bagaimana kita berdakwah dengan mengacu kepada perjalanan dakwah Rasul pada Nabi, di mana Hidayatullah menganut manhaj sistematik wahyu. Dia merujuk kepada wahyu yang turun kepada Nabi secara beransur-ansur. Dimulai dari dimulai dengan al-alaq al-alaq. Jadi doktrin awal Gunung Tembak itu adalah bagaimana menguatkan al-alaq. Al-alaq itu kan muatannya adalah muatan tauhid. Ya, jadi orientasi pertama adalah bagaimana menguatkan tauhid. Ya, sebagaimana Nabi awal-awal dakwah Nabi adalah mendakwakan la ilaha illallah. Dan itulah yang kemudian menjadi simbol perjalanan Gunung Tembak ya. Bagaimana menguatkan iman, menguatkan tauhid ya para kader, sehingga ada guru PNS, ada yang karyawan, ada kemudian dia gabung di Gunung Tembak karena spirit itu tadi berspirit iman. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Qalam ayat 1 sampai 7. Surah Al-Qalam ayat 1 sampai 7 itu adalah intinya adalah ketika Nabi berdakwah ya, kemudian mendapatkan cemooh, mendapatkan caci maki, kemudian mendapatkan intimidasi dan seterusnya, maka turunlah ayat itu yang kedua kan, wal qalam yauma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika, bahwa dengan Al-Qur'an Muhammad dijamin pasti engkau tidak akan gila, tapi engkau mendapatkan spirit itu ya, engkau mendapatkan akhlak yang mulia, kemudian mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi spiritnya itu. Ya, bahwa ya dengan tauhid, dengan Al-Qur'an insyaallah ya pasti Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah surah Al-Muzammil. Jadi surah Al-Muzammil. Ya, bahwa tidak semudah kita berdakwah, kita mengajak orang berquran ya di surah Al-Qalam itu, ya kemudian pasti tantangannya berat. Maka kemudian ya sudah, kuatkan ruhiyat, kuatkan ibadah, kuatkan doa, ya bahwa insyaallah pasti Allah akan bantu. Allah. Ya, kita ingin mendapatkan kaulan sakila, maqam mahmuda. Yang penting adalah sultanan nasira. Jadi ya kerja-kerja dakwah itu dimanapun, bahwa kita ini sukses, kita berhasil bukan karena kita mampu, tapi karena Allah pertolongan Allah. Maka harus dekat dengan Allah. Ya harus dekat dengan Allah. Maka kalau ada orang Hidayatullah yang tidak sholat lail, itu dipertanyakan ke Hidayatullahnya. Dari mana ini? Gitu. Iya. Jadi apalagi istilah Ustaz Aziz Kahar Musakar itu, kalau ada orang Hidayatullah bilang seorang sebagai kader, sebagai pejuang, diragukan itu. Kalau dia itu nafsu itu dia berjuang. Nah, spirit yang keempat itu adalah surah Al-Mudaththir. Ya, surah Al-Mudaththir. Bahwa kalau tauhidnya sudah kuat, cita-cita Qur'annya sudah kuat, kemudian qiyamul lailnya sudah bagus, maka kemudian kum fa'ansir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjulah tamnun taksir. Nah, itu spiritnya. Ya bahwa ya memang tugas utama kita adalah berdakwah. Kita bangun. Bangkit. Kum fa'ansir. Kalau di surah Al-Muzammil kan ya bangun qiyamul lail. Setelah itu ya, setelah sholat lail ya sudah tampil ke gelanggang untuk berdakwah bagian. Jadi kalau ada orang berjuang, mengaku berjuang tapi santai-santai, itu bukan berjuang itu. Santai tidak qiyamul lail lagi. Tidak ketemu umat santai. Ya. Nah, kemudian setelah itu barulah kemudian turun Al-Fatihah. Ya, setelah surah Al-Mudaththir ya betul terstruktur memang. Surah Al-Fatihah itu bahwa itu sudah peradaban sudah terbangun. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama kata alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Islam sudah menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, orang semua membesarkan Allah, menjadikan Allah sebagai kuasa. Tidak ada lagi orang yang tersesat. Ya, karena Masya Allah. Nah, jadi Ustadz, ya praktis ini Ustadz sudah lebih setengah umur di Papua ya? Separuh umur saya sudah di Papua. Ya. Anak sekarang berapa Ustadz? Alhamdulillah sudah. Ya, kalau kita bilang baru 8 begitu. Oh, baru 8. Tapi ya mungkin itu sudah kapan. Karena anak saya yang terakhir itu suster bingung. Oh gitu. Betul kan anaknya bapak atau cucu ini? Jadi mungkin sudah cukup lah 8 kapan ya. Insyaallah. Semua itu generasi Papua? Ya, semua, hampir semua. Satu yang di Bulukumba lahir. Oh, sempat ada satu di Bulukumba lahir. Satu lahir di Bulukumba. Satu lagi. Sekarang sudah tugas di Hidayatullah Manokwari sekarang. Masya Allah. Ya. Jadi ini Hidayatullah merintis Papua. Ya. Jadi anak saya sekarang juga tersebar lagi anak saya sekarang.
Ada yang tugas di Manokwari, ada yang tugas di Batam. Oh, di Daitulah juga? Di Daitulah juga. Cucu saya juga di Palembang. Karena anak mantu saya di Palembang. Nah, Masya Allah. terus anak saya lagi sekarang di Makassar, alhamdulillah di Mahat Albir, Makassar bahasa Arab. Ya, jadi ada santri lagi ya di Manokwari lagi MA di pendidikan PUZ di sana. Kemudian jadi yang alhamdulillah saya yang anak cewek ini sudah ngajar juga. Masya Allah. Ini Ustaz, spirit yang luar biasa dari Ibu Hidayat. Mungkin ada pesan-pesan semangat untuk dakwah bagi kita sekalian Pak, sebelum kita closing. Ya, insya Allah kalau spirit kita berdakwah itu adalah ya bahwa apa yang menjadi semangat perjuangan kita itu nanti Allah akan berikan sesuai dengan mujahadah kita masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita ini sesuai dengan mujahadah pengorbanan kita. Pengorbanan kita masing-masing. Ya, tapi yakinlah bahwa ketika kita ini berbuat sesuatu, kita beramal yang baik, maka insya Allah Allah pasti akan berikan balasan juga yang terbaik. Masya Allah. Gitu. Amila sholih min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyinu hayatan thayyibah. Allah akan berikan hayatan terbaik. Jadi orang yang melakukan sesuatu amal kebaikan apapun, amal soleh, ya kalau dilandasi dengan motivasi spirit karena Allah dan niatnya baik, maka insya Allah Allah pasti akan berikan. Nah, itu yang saya rasakan. Itu yang jadi pegangan deh. Nah itu alhamdulillah. Orang dulu mungkin bilang, nanti kalau punya anak sekian bisakah sekolah? Tidak. Alhamdulillah. Allah mudahkan semua. Allah mudahkan semua urusan. Rezeki itu Allah mudahkan. Allah yang atur. Asal dekat dengan Allah. Asal dekat dengan Allah. Barakallah. Ya begitu. Siap Ustaz. Kita mau lanjutkan juga ini. Enak cerita yang Ustaz, pengalaman ini. Ya, sebatas pengalaman saja Mas Ini menjadi inspirasi bagi saya dan kita sekalian bagaimana harus teguh, kokoh dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah di mana kita hidup, Masya Allah, dan bermanfaat Ustaz. Ya, mohon doanya Mas Agung supaya istiqomah. Insya Allah, semua kita saling mendoakan Pak Ustaz, Insya Allah. Ya, karena ya kita semua ingin bahwa di akhir perjalanan kita adalah husnul khotimah. Baik Ustaz, jazakallah khairan jazak atas kebersamaan kita di studio ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.